Kenapa orang cerdas sulit menemukan cinta sejatinya? Kadang kita menganggap kalau jadi orang cerdas itu enak dalam banyak hal, seperti pendidikan atau kerjaan. Mereka cenderung lebih menonjol. Tapi semua orang punya kelemahan. Hal itu juga berlaku buat orang yang cerdas. Kalau kita mau perhatian, orang-orang yang cerdas ini biasanya cenderung kesulitan ketika berhadapan dengan dunia percintaan. Jadi, apa sih yang sebenarnya membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan cinta sejatinya? Yuk kita bahas. Yang pertama, terlalu analitis dan banyak pertimbangan. Sebenarnya nggak ada yang salah akan hal itu, tapi mencari pasangan itu nggak harus cocok dalam semua hal, karena itu sesuatu hal yang nggak mungkin kan? Nggak akan pernah bisa kalau kita mencari pasangan yang benar-benar cocok, sesuai dan ideal buat kita. Biasanya orang yang cerdas ini menganalisa siapa dan bagaimana orang yang dicintainya. Mereka mempertimbangkan banyak hal, misalkan bagaimana kepribadian, kehidupan, dan kebiasaan dirinya dan orang yang dicintainya. Ya, ibarat kata dibandingkan dan dicari titik kecocokannya. Bahkan mereka juga memikirkan bagaimana menjalani masa depan bersama nanti, dan mereka pun juga memikirkan bagaimana cara yang baik untuk menumbuhkan rasa cinta terus-menerus. Dari situ kamu paham kan kalau mereka sebegitu detailnya. Makanya mereka cenderung terobsesi mencari pasangan yang terbaik atau ideal menurut pemikiran mereka. Yang kedua, lebih baik jomblo daripada bersama pasangan yang salah. Dari poin pertama tadi kamu paham kan kalau mereka sebegitu detailnya mencari pasangan yang terbaik. Di sisi lain, orang cerdas ini juga nggak mau buru-buru mendapatkan pasangan hanya karena tekanan yang ada di sekitarnya. Jadi meskipun sekelilingnya memberi tekanan yang sangat mengintimidasi pun, mereka nggak gampang goyah atau terpengaruh. Karena obsesinya itulah yang kadang mereka lebih milih menjomblo daripada mendapatkan pasangan yang salah. Yang ketiga, mereka sadar kalau sebuah hubungan gak semua bisa langgeng. Orang cerdas ini cenderung realistis ya. Mereka sangat sadar kalau sebuah hubungan itu gak semua bisa berhasil atau langgeng. Makanya kadang mereka terkesan kayak lambat dalam mengambil keputusan dan mereka kadang sulit untuk berkomitmen. Yang keempat, terlihat seperti mengintimidasi. Sudah biasa kalau kita lihat orang yang cerdas itu terkesan mengintimidasi orang biasa. Bahkan sesama orang cerdas pun terkesan saling mengintimidasi. Itu karena mereka merasa unggul di suatu bidang yang tidak dikuasai oleh orang lain. Dan hal-hal yang seperti itulah membuat orang lain merasa nggak nyaman. Yang kelima, mereka tahu cara melindungi diri sendiri. Jadi semakin mereka itu cerdas, mereka semakin sadar dan paham betul akan situasi, potensi bahaya, dan bahkan soal kehidupan percintaan. Maka dari itu mereka sangat melindungi diri mereka sendiri supaya nggak terjebak dalam kesakitan percintaan. Yang keenam, cenderung mendominasi. Misal nih, kalau kamu pria yang punya pasangan lebih pintar atau lebih cerdas dari kamu, pasti kamu merasa nggak nyaman kan? Hubungan kalian jadi nggak nyaman, karena orang yang cerdas itu cenderung mendominasi. Sedangkan kamu sebagai pria kan pasti ingin menjadi pihak yang lebih mendominasi. Yang ketujuh, orang cerdas itu hanya membuat orang terkagum saja. Hal yang umum kalau kita itu bakal terkagum-kagum dengan orang yang cerdas atau merasa bangga ada di sekitar orang yang cerdas. Tapi itu hanya kekaguman biasa aja yang gak menimbulkan ketertarikan yang lebih untuk jatuh cinta. Jadi itu seperti sebatas kekaguman biasa. Itu tadi beberapa alasan kenapa orang yang cerdas itu kesulitan menemukan cinta sejatinya. Gimana? Apa kamu setuju? Atau mungkin kamu pernah mengalaminya sendiri? Komen aja di bawah ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya. Terima kasih udah nonton.